Sekarang kita masuk di dalam pembahasan i'rab, cara meng'irab ya. Kembali saya ingatkan pembagian kalam kemarin berapa? 4. Pertama ada kalam apa? Pembagian kalam berapa? Pembagiannya dari segi pembagian. Itu pengertian. Apa? Ya, isim, fi'il, dan huruf. Nah, kita belajar tentang apa cara meng'irab. Pertama, kita meng'irab contoh seumpama Allahu Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang juga. Berarti pertanyaannya, Allah itu tarkibnya jadi apa? Pertanyaannya isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim berada di awal kalimat? Mubtada. Berarti tarkibnya adalah Jadi ketika di i'rab, Allahu itu adalah mubtada. Mubtada mahalnya apa? Marfu. Isim yang dibaca apa kemarin berapa? 7. Pertama. Mubtada. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Khabarina. Keenam. Semukanna. Ketujuh. Isim tawabi. Nah, kemudian pertama adalah Allah mubtada, mahalnya adalah Nah, ketika marfu, maka sambungannya adalah wa alamatu raf'i. Ya. Wa alamatu raf'i. Pertanyaannya Allah mufrad tasnya atau jama'? Mufrad, rafa'nya dengan dhamma. Berarti ad-dhammatu. Karena yang dirafa dengan dhamma berapa? 4. Pertama. Kan salah alamat terus. Si mufrad, kedua jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai', ya. Nah, setelah dapat tanda rofanya apa? Dhamma. Kemarin kan pembagian mu'rab berapa? Mu'rab itu berapa? Ada yang mu'rab secara 2. Pertama, lafdhon. Kedua, takdiron. Kalau yang lafdhon berarti yang dhohiro. Atau yang apa? Apa pengertiannya dhohiro? Bukan huruf ilat terakhirnya. Allahu apa huruf terakhirnya? Ha. Berarti bukan huruf. Nah, ketika wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira berarti. Ya. Kalau yang nuntinu huruf ilat berarti nanti pakai muqaddar. Ya. Jadi mu'rab itu ada yang lafdhan yaitu dhahira atau yang takdiran atau muqaddar. Kalau yang dhahira berarti bukan huruf ilat terakhirnya. Berarti wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahira. Kenapa dhahira? Karena bukan huruf ilat. Ad-dhammatu dhahira fi akhirih. Pada akhirnya lafaz Allah. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz Allah ismul mufrad. Paham cara meng'irab? Ini cara meng'irab ya? Coba diulang. Allahu mubtada. Nah, kalau saya artikan Allah itu tarkibnya mubtada. Mubtada marfu itu mahalnya adalah dibaca rofa. Adapun tanda rofanya Allah ad-dhammatu, dhamma yang dimana ad-dhahira. Kenapa dhahira? Karena bukan huruf ilat. Dhammatu dhahira fi akhirih, pada akhirnya lafaz Allah. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz Allah isim mufrad. Isim mufrad dirafanya dengan apa? Dhamma. Ini dhamma. Makanya dibacanya Allahu. Itulah asal usul cara mengetahui kenapa kok dibaca demikian. Itulah belajar i'rab. Mengetahui alasan kenapa kalimat tersebut dibaca Allah dalam kalimat ini. Kemarin ketika mubtada maka yang di pikiran kamu adalah khabar. Apa itu khabar kemarin? Yang menjelaskan keadaan si
mubtada. Allah. Kenapa Allah dalam kalimat? Artinya tadi apa? Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah? Nah, berarti Maha Pengampun itu yang menjelaskan keadaan Allah. Berarti itulah yang disebut dengan khobar berarti. Jadi kalau di i'rabnya sama. Ganti saja di depan ini. Khobrul mubtada. Khobar mubtada mahalnya apa? Marfu. Karena isim yang dirapat tadi ada 7. Pokoknya yang 7 itu marfu terus itu. Ya. Berarti khobrul mubtada terus marfu. Terus wa alamatu raf'ihi. Ghafur apa huruf terakhirnya? Ro, bukan huruf ilat, berarti mufrad tasnya atau jama'? Kalau mubtada'nya mufrad, khobarnya juga mufrad. Ini untuk dasar ini ya. Berarti wa alamatu raf'ihi dhammatu. Dhammanya apa? Zahira. Fi akhirihi sama, li'annahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang juga. Berarti berapa yang menjelaskan keadaan Allah? 2. Khobar itu berapapun boleh. 2, 3, 4, sampai 5. Selama dia menjelaskan keadaan si mubtada, maka posisinya jadi khobar. Diistilahkan dengan khobrus tsani namanya. Khobar yang kedua. Jadi ketika di i'rab, rahimun khobrus tsani. Khobrus tsani tetap sama. Pokoknya namanya khobar, berarti pasti dibaca rafa. Berarti marfu lagi. Terus sambungannya adalah walamatu raf'i. Terus karena ini mufrad juga berarti. Berarti mufrad dirapat dengan dhamma. Huruf terakhirnya apa? Bukan huruf ilat, berarti ad-dhammatu dhahira fi li'annahu. Paham sampai sini? Ini khobar kedua. Paham? Ini jadi mubtada. Paham ya? Paham ya? Ini i'rab ya, ini cara mengirab ini. Pokoknya kita sistem kontra. Artinya apa? Apa yang saya sudah tulis i'rabnya saya tidak tulis lagi. Ya. Yang sudah saya ajarkan i'rabnya tidak boleh dilupa. Tidak mungkin saya ulang lagi. Ya. Jadi maka tanyakan memang mana yang tidak dimengerti. Jadi kalau i'rab yang sudah saya pernah tulis tidak akan saya tulis lagi ya. Kecuali kalau i'rab baru, pasti saya tulis. Biar kamu paham, ya. Jadi begini i'rabnya ya. Mubtada kayak gini, khobar nanti kayak gini. Enggak usah khobar ya. Karena saya hapus itu kalau yang ini. Ini kan sudah kayaknya ya. Ya, silakan. Ini contoh yang pertama. Sudah? Sudah ya? Saya ambil lagi contoh yang kedua. Ja'a. Belajar simbol ya. Ini mubtada ya. Kalau saya garis kayak gini berarti mubtada itu. Kho berarti khobar. Ya, kho 2 berarti khobar tsani berarti ya. Belajar simbol. Yang matan yang baru itu ada. Ada simbolnya di situ ya. Contoh yang kedua. Ja'a al-fata. Telah datang seorang pemuda. Ja'a, pertanyaannya isim, fi'il atau huruf? Nah, fi'il. Enak kalau fi'il, i'rabnya tidak panjang. Nanti tidak masuk di babnya baru panjang-panjang. Untuk sementara tidak usah dulu. Ja'a fi'il apa dia? Bina apa ini? Nah kan, lupa lagi. Hah? Bina jawab. Kata yang huruf ilat? Ain fi'ilnya. Fi'il madi. Ketika dapat fi'il madi, maka pikiran kalian apa? Fa'il. Ya, fa'ilnya mana? Jangan bilang khobarnya mana. Salah alamat itu. Pokoknya tidak boleh salah alamat dalam belajar nahwu ini. Nah, cari fa'il. Telah datang seorang pemuda. Pertanyaannya siapa yang datang? Untuk mengetahui fa'il, siapa yang datang kayak gitu. Jadi kalau maknanya ja'a datang berarti siapa yang datang. Telah datang seorang pemuda, siapa yang datang?
pemuda. Berarti seorang pemuda tarkibnya jadi, nah, berarti kalau di i'rab al-fata, berarti fa'il. Fa'il mahalnya apa? Marfu. Berarti sama dengan mubtada tadi. Terus sambungannya apa kalau marfu? Nah, itu pasangannya itu ya, wa alamatu raf. Ingat, ketika melihat lafaz jangan terkecoh dengan huruf terakhir. Ya. Kenapa? Karena kapan terkecoh dengan huruf terakhir, i'rabnya pasti salah. Ja'a al-fata, huruf terakhirnya apa? Jangan terkecoh dengan alifnya. Maka kalau mau menentukan tanda rofanya apa? Pertanyaannya adalah kalimatnya mufrad tasnya atau jamak dulu. Al-fata mufrad tasnya atau jamak? Mufrad. Mufrad dirofanya dengan, nah, maka di sini dhamma. Karena ini yang paling banyak keliru ketika belajar nahwu. Kenapa? Dia salah alamat lagi. Kenapa? Fokus pada huruf terakhir. Jadi kalau untuk menentukan wa alamatu raf'ihi, pertanyaannya adalah kalimatnya mufrad tasnya atau jamak dulu. Pertanyaannya itu. Jangan bilang huruf terakhirnya apa. Jadi pertanyaan al-fata mufrad tasnya atau jamak? Mufrad. Seorang pemuda itu kan menunjukkan satu. Berarti menunjukkan satu berarti isim. Mufradnya diropak dengan, nah, berarti wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Pertanyaannya dhamma di sini gimana nanti? Apakah tadi mu'rab kan terbagi dua, ada yang lafdhon dan ada yang takdiran. Kalau yang takdiran berarti huruf illat. Nah, kalau yang takdiran ini huruf apa? Alif, berarti huruf. Nah, berarti nanti ad-dhammatu di sini baru, bukan ad-dhahira lagi. Berarti pasangannya adalah ad-dhammatul muqaddarah. Kalau yang tadi kan ad-dhammatul dhahira. Kalau di sini ad-dhammatul, kenapa kok muqaddarah? Lihat huruf terakhir. Paham? Nah, terus ad-dhammatul muqaddarah harus diperjelas. Namanya mengirab itu memperjelas. Jadi memperjelas muqaddarnya apa, huruf terakhirnya apa. Berarti ad-dhammatul muqaddaratu alal alif. Karena huruf terakhirnya al alif. Tergantung huruf ilat terakhir apa di situ. Ya, ini alal alif tergantung huruf ilatnya apa. Berarti ad-dhammatul muqaddaratu alal alif. Terus ini agak panjang i'rabnya. Mana amin zuhuriha, mencegah dari jelasnya dhamma. Ini dhamma ya. Mencegah dari jelasnya dhamma. Karena tidak boleh diperjelas dhamma. Ini kalau dibaca ada dhamma ketemu alif gimana bacanya? Nah, gini. Ini tidak bisa ini. Ya. Ja'al fatu. Enggak tahu, enggak bisa sebenarnya. Makanya mencegah tidak boleh diharakati dhamma. Mencegah dari jelasnya dhamma. Tidak boleh diharakati dhamma di sini katanya. Kenapa? Apa yang mencegah? At-ta'adzur. Ya. Inilah yang mencegah. Ta'adzur itu adalah susah. Ya. Susah dibaca kalau diperjelas dhamma. Berarti mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Paham? Paham sampai sini? Jangan paham? Yang lain paham? Paham ya? Armi paham? Amri? Aldin paham? Paham ya? Ini hati-hati. Saya tambah ja'al fata dengan contoh ja'a al-qadi. Telah datang seorang pemuda, telah datang seorang hakim. Ya. Al-qadi, saya langsung ngirap al-qadi saja ya. Telah datang seorang hakim. Yang datang siapa? Hakim. Berarti hakim tarkibnya fa'il. Berarti fa'ilun. Fa'il mahalnya apa? Marfu. Sambungannya apa? Walamatu raf'i. Ingat, saya bilang, ketika sampai di sini, jangan terfokus kepada huruf terakhir.
Karena kamu akan jadi musonif ini. Kalau kamu nambah ini, berarti kamu tambahi tanda rofa. Apa huruf terakhirnya? Ya. Huruf adalah huruf ya terakhirnya. Wa alamatu raf'ihi, keras lagi. Dengan PD-nya. Adapun tanda rofanya al-ya'u. Nah, tanda rofa berapa sih? Berapa tanda rofa? Pertama, dhamma, kedua, ketiga, keempat. Ada ya enggak? Nah, jadi musannif kamu berarti. Ya. Saya bilang ketika sampai wa alamatu raf'ihi, wa alamatu nasbi, wa alamatu jarri, wa alamatu jazmi, jangan terfokus pada huruf terakhir. Lihat lafadznya baik-baik. Pertanyaannya, mufrad, tasniyah atau jamak al-qadi? Mufrad. Maka itu yang jawabannya yang tepat. Mufrad. Mufrad ketika dibaca rofa, rofanya dengan dhamma. Berarti wa alamatu raf'i tetap dhamma. Ad-dhammatul, huruf terakhirnya apa? Yaitu termasuk huruf. Nah, berarti kalau huruf ilat berarti ad-dhammatul. Nah, itu muqaddarah. Ketika sampai muqaddarah, apa huruf terakhir ilatnya? Ad-dhammatul muqaddaratu alal ya'i. Sama, mana amin zuhuriha. Mana amin zuhuriha. Mencegah daripada jelasnya dhamma, ini tidak boleh dibaca dhamma. Ja'a alqo duyi, tidak boleh dibaca. Kalau diharakati dhamma. Dilarang mencegah daripada jelasnya dhamma. Apa yang mencegah? Kalau di alif pakai ta'adzur, kalau dia pakai as-siqal namanya. Jadi as-siqalu, berat. Kalau ini susah, ini berat. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Ini yang ngirab kira-kira. Ya, silakan. Paham? Ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak ada? Aman? Aman? Aman ya? Siap-siap saya suruh mengirap nanti satu-satu ya. Kalau bilang aman, aman berarti. Sudah? Saya hapus? Hapus? Siap-siap mengirap ya, Jihan ya? Yang di belakang juga, Aisyah? Dulu juga ya? Kita masih mengirap yang kira-kira ya. Telah datang bapak saya. Yang datang siapa? Bapak saya. Nah, ini yang telah datang bapak saya. Huruf terakhirnya apa? Ya apa dia? Nah, ini yang mutakalim. Yang diirap kira-kira kemarin berapa? 3. Pertama. Berakhiran alif lazim. Yang kedua. Berakhiran ya lazim. Yang ketiga. Berakhiran ya. Ya dihafal. Mana ini dihafalnya? Hah? Masa belum? Hehehe. Cari masalah kamu. Belum ada kemarin? Saya belum bahas. Sudah kan? Nah, cari masalah kamu ini. Tidur paling ya. Tidur ya? Oh tidur Gufran semalam? Sudah kan? Sudah ya? Nah, jadi sudah belum? Anar sudah? Sudah kan? Oh, tidur kamu Gufran semalam ya. Ya, efek apa? Mudaratnya tidur itu. Sesat dan menyesatkan. Ya. Telah datang bapak saya. Yang datang siapa?
Berarti jata pertanyaan isim fi'il huruf fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il madi. Ja'a di i'rab fi'il madi. Nah, di i'rab abi. Telah datang bapak saya, tarkibnya jadi fa'il. Fa'il mahalnya apa? Nah, marfu. Terus sembunyinya apa? Walamatu raf'i. Saya bilang, tidak ada tanda rofa yang mutakallim. Walamatu raf'ihi al-ya'u mutakallim. Ah, hebat sekali kamu ini. Super musonnif sudah. Ya. Tanda rofa kok yang mutakallim. Berarti pertanyaannya ketika sampai walamatu raf'ihi, lafadznya lihat. Abi bapak saya. Berapa bapak di sini? Satu, menunjukkan satu. Berarti isim mufrad. Isim mufrad rofaknya dengan dhamma. Berarti walamatu raf'ihi ad-dhammatu. Karena berakhiran ya mutakalim berarti dhammatul dhammatul muqaddarah. Versinya berbeda. Ad-dhammatul muqaddarah ini beda kalau yang mutakalim. Kalau yang tadi alif ad-dhammatul muqaddarah alal alif. Kalau alif, mana min zuhuriha at-ta'dzur. Kalau ya dhammatul muqaddarah alal ya'i. Mana min zuhuriha. Nah, ini masuk di ad-dhammatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallim. Dhamma yang dikira-kirakan atas apa yang ada sebelum ya mutakallim. Mana amin zuhuriha, sama juga tadi. Mencegah daripada jelasnya dhamma. Apa yang mencegah? Ishtighal dia. Ishtighalul mahalli. Nah, mencegah daripada jelasnya dhamma. Apa? Ishtighalul mahalli. Menghendaki tempat. Biharakatil munasibah. Dengan harakat yang mencocoki. Ketika ya yang mati, maka harakat apa yang cocok? Harakat apa yang cocok? Kalau ya yang mati. Berarti kasroh, berarti bacanya abi. Tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca abui. Tidak boleh. Ini salah kalau dibaca abui. Maka harakatnya adalah. Nah, jadi i'rabnya kalau yang mutakalim kayak gini. Alif tadi sudah, ya sudah, ya mutakalim sudah. Jelas kan? Jadi hati-hati nih. Ini ada tambahan juga ini nanti. Jelas? Yan? Aman ya? Aman? Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Enggak. Aman ya? Kalau aman saya hapus lagi. Ingat. Pertanyaannya saya ini. Ya mutakalim itu apa? Masuk kategori apa? Isim domir. Ya? Namanya isim domir. Nah, kita belajar tentang isim, namanya isim itu. Ketika isim domir masuk pada fi'il, masuk pada isim, ada kedudukannya. Ini masuk pada apa? Bapak itu masuk kategori apa? Isim atau fi'il? Nah, berarti domir masuk pada isim. Ada kedudukan domir. Ada tarkibnya domir. Jadi kita bahas. Ketika domir bersambung dengan isim, dengan ketika domir bersambung dengan fi'il. Paham sampai sini? Ini domir berarti bersambung dengan isim. Pasti punya kedudukan. Ya? Ini kita bahas. Kedudukannya apa? Sudah sampai sini? Ya?
Saya bahas dulu. Saya kasih di atas saja ya. Domir ketika bersambungnya dengan isim, dengan ketika bersambungnya dengan fiil. Kedudukan domir apa? Ya. Jadi ketika ada domir bersambung dengan isim, dengan ketika domir bersambung dengan fiil, pertanyaannya kedudukan domir apa? Tarkibnya apa? Ketika ada domir bersambung dengan isim, maka kedudukan domir adalah mudhofun ilaih. Ya, mudhof ilaih. Kemarin, isim yang dibaca rofa berapa? 7. Isim yang dibaca nasab berapa? Berapa? Berapa kemarin? 4. Isim yang dibaca jar berapa? 2. Ini ada semua. Mudhaf ilaih termasuk isim yang dibaca apa? Jar berarti. Ini nanti berarti tarkibnya adalah majrur. Ini namanya majrur. Kalau rofa kan marfu. Kalau nasab berarti mansub. Ada semua. Nah, kalau domir bersambung dengan fiil, maka kedudukan domir maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu termasuk isim yang dibaca nasab. Berarti mansub. Paham sampai sini? Jadi ketika domir bersambung dengan isim, maka kedudukan domir pasti ada. Apa kedudukannya? Ketika masuk pada isim, maka kedudukannya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu mahalnya adalah majrur. Ketika bersambung dengan fiil, maka kedudukan domir adalah maf'ulun bi. Maf'ulun bi mahalnya apa? Mansub. Paham sampai sini? Ini dari menentukan kedudukan dulu, belum i'rab ya. Ini belum masuk di i'rab ini. Jadi kedudukan dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, silakan. Saya mau hapus ini karena i'rabnya agak-agak hendak ribet lah. Sudah? Berarti pertanyaannya di sini kita tentukan dulu. Ya mutakallim. Ini kan isim. Isim apa? Domir. Berarti bersambung dengan isim. Ini maksudnya bersambung dengan isim sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya bukan setelahnya. Sebelumnya. Berarti domir sebelumnya ada. Apa? Lafadznya isim, fi'il atau huruf? Isim. Berarti ini dimaksud dengan domir bersambung dengan, maka kedudukan domir. Nah itu berarti mudhof ilaih. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, karena fokus di mudhof ilaih, ini khusus mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Sebelum kalimatnya di kedudukannya tarkibnya sebagai mudhof ilaih ada istilah hukum mudhof namanya. Jadi sebelum ditentukan kalimatnya sebagai mudhof ilaih berarti sebelum kalimat itu berarti tarkibnya jadi mudhof. Tadi pertanyaannya, abi ya mutakallim tarkibnya jadi apa tadi? Mudhof. Ya. Kenapa? Karena domir bersambung dengan sebelum mudhof ilaih posisinya adalah mudhof. Berarti mana yang mudhof di situ? Berarti lafadz abi. Pokoknya sebelum mudhof ilaih pasti mudhof. Ya? Saya ulang. Saya ulang ya. Makanya saya tadi bilang fokus di sini. Setelah paham saya pindah lagi. Saya berurut kok. Tidak langsung semua. Kayak saya pelan-pelan ini. Tadi kan pertanyaannya, domir ketika bersambung dengan isim, maka kedudukan domir mudhof ilaih. Domir ketika bersambung dengan fi'il, maka kedudukan domir maf'ulun bi. Fokus di mudhof ilaih, khusus mudhof ilaih. Sebelum adanya mudhof ilaih, ada istilah hukum mudhof. Pertanyaannya di sini, abi, domir, ya mutakallim. Sebelumnya adalah kalimat isim. Berarti kedudukan domir di sini mudhof ilaih. Saya bilang sebelum adanya hukum mudhof ilaih dihukumi mudhof. Berarti sebelumnya mutakallim lafadz apa?
abi. Berarti abi itu tarkibnya, kedudukannya sebagai mudhof. Jadi tadi kalau di i'rab tadi abi, tarkibnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddara ala ma qabala ya'il mutakallim. Mana min zuhuriha istighalul mahali biharakatil munasibah. Ini koma. Wa huwa mudhof. Kenapa wa huwa mudhof? Karena setelahnya ada yang mutakallim yang posisinya jadi mudhof ilaih. Maka kedudukan abi juga sebagai mudhof. Paham dah sampai sini? Paham ya? Paham dah? Oh, paham ya? Paham itu? Awas. Nah, ini. Mudhof ketentuannya syarat mudhof. Syarat mudhof itu yang pertama tajarrud, sunyi. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Hah? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa apa? Bahasa Pegon. Nah, berarti bahasa Indonesia berarti. Sunyi dari tanwin. Yang kedua, sunyi dari alif lam. Ini ketentuan mudhof. Mana yang kedudukannya mudhof di situ? Yang mudhof adalah ya abi, ya. Berarti abi tidak boleh bertanwin, tidak boleh Nah itu. Makanya dia tidak bertanwin itu. Tidak boleh juga Maka bisa ditarik kesimpulan tidak ada mudhof ilaih setelah alif lam. Kecuali nanti ada syaratnya nanti. Paham sampai sini? Paham ya? Paham enggak? Ini sudah ngulang loh ya. Awas enggak paham lagi. Paham sampai sini? Belum ngirab loh ya. Ini belum ngirabnya. Ini baru menentukan. Mengetahui kaidahnya seperti apa. Paham? Kalau lanjut, kita lanjut masuk di i'rab. Atau berhenti sampai sini dulu? Hah? Belum masuk di i'rabnya ini. Ini baru cara menentukan. Berarti kalau kayak gini. Ja'aka Zaid. Telah datang kepadamu Zaid. Ja'a fi'il. Kaf itu apa? Isim. Berarti ada kedudukannya pasti. Berarti ini domir sebelumnya kalimat. Maka domir bersambung dengan fi'il, maka kedudukan domir. Nah itu, maf'ulun bi nanti. Kalau maf'ulun bi aman, tidak ada dia persoalan. Kalau yang mudhof ilaih tadi harus tahu kayak gini. Sebelum mudhof ilaih ada hukum mudhof namanya. Berarti yang lafadz mudhof adalah lafadz abi. Ketentuan mudhof, syaratnya mudhof tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Makanya abi tidak bertanwin, tidak beralif lam. Paham sampai sini? Paham ya? Masuk di i'rab enggak? Sudah? Langsung mengirab ini. Ini belum di-i'rab loh ya mutakalimnya ya. Baru menentukan kedudukan atau tarkibnya. Kok kurang yakin mukanya? Wallahu a'lam bishawab dah. Hah? Lanjut. Lanjut ya. Ini kan tadi cara mengirab domir sudah ya. Ini kan tadi persoalan tentang domir. Kita cara mengirab domir. Domir itu terbagi
dua. Ada yang baris, ada yang mustatir. Ini barizun, ada yang mustatirun. Baris itu ada dua. Ada yang mutasil dan ada yang munfasil. Yang mustatir ada dua. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Yang jawazan itu ada dua. Masuk pada fi'il madhi. Yang masuk juga pada fi'il mudhari. Ini yang ketika domirnya huwa atau hiya. Sama yang di bawah juga huwa atau hiya. Yang wujub ada tiga. Pertama masuk pada fi'il. Sorry. Yang wujub ada dua. Pertama masuk pada fi'il. Pertama masuk pada fi'il mudhari. Kedua masuk pada fi'il amar. Pada fi'il mudhari ada tiga domirnya. Yaitu ada ana, ada nahnu, dengan ada anta. Pada fi'il amar hanya satu, yaitu domir anta. Nggak usah pusing, baru lihat kayak gini sudah pusing. Pelan-pelan kok, nggak semua langsung dianu ini. Kita fokus di atas nanti dulu. Yang di bawah nanti. Yang jelasnya tahu dulu. Domir itu ada dua. Ada yang baris dengan ada yang mustatir. Baris itu ada yang muttasil dengan ada yang munfasil. Yang mustatir ada dua, ada jawazan dengan ada yang wajib. Jawazan itu ada dua, masuk pada fi'il madhi. Yang domirnya huwa atau hiya. Pada fi'il mudhari ada dua, yaitu ada domirnya huwa atau hiya juga. Yang wujub itu adalah pada fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari yang domirnya ana, nahnu dengan anta, itu nanti fa'ilnya mustatir wajib. Artinya tidak boleh ditulis. Contohnya kayak gini. Af'alu. Saya berbuat. Af'alu itu fi'il apa? Fi'il fi'il mudhari. Saya berbuat. Fi'il mudhari. Kalau ada fi'il cari apa? Ini enggak usah cari di mana fa'ilnya. Fa'ilnya itu menyatu sama dengan fi'ilnya. Ini yang disebut dengan mustatir wajib. Menyatu langsung fi'il antara fa'il. Berarti enggak usah cari mana fa'ilnya. Beda kalau mengatakan koma Zaid, berdiri Zaid. Koma ini fi'il, ini fa'il. Ini berpisah antara fi'il dengan fa'il. Tapi kalau di lafaz ini, fi'il dengan fa'ilnya menyatu. Itu yang disebut dengan mustatir wajib. Ada tiga pada fi'il mudhari yang domirnya ana, nahnu dengan anta. Pada fi'il amar hanya satu yang domirnya anta. Yang ini tidak usah dulu pusing. Kita fokus yang di atas dulu. Domir ada dua, yang ada pertama yang baris dulu. Kita fokus di yang baris. Baris itu ada dua. Ada yang muttasil dengan ada yang munfasil. Muttasil namanya bersambung. Ya. Kalau ini berpisah. Ya. Jadi bersambung dengan berpisah. Jadi domirnya bersambung dengan yang ada yang berpisah. Nah, kalau yang bersambung itu biasanya pakai yang sinonim dari huwa huma hum. Huwa huma hum biasanya pakai apa? Hu. Huma hum. Terus ha. Huma hun. Nah, terus kaf. Terus kuma, terus kum. Terus ki. Terus
kuma, terus kunna, terus apa kalau ana? Ya. Nah, itu tadi contohnya apa tadi? Tadi apa contohnya? Nah, itu ya apa? Dia pakai apa? Oh, berarti nanti larinya kemana dia? Kalau ya berarti ya mutakalim. Kalau nahnu berarti nah. Pahanya mutasil. Jadi kalau yang mutasil biasanya pakai yang di atas ini. Kalau yang munfasil pakai yang aslinya domir. Berarti wa huma hum, hiya huma kunna. Terus anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini yang munfasil. Jadi harus tahu dulu mana domir yang mutasil dengan mana yang munfasil. Paham sampai sini? Kita fokus di sini ya. Fokus di sini dulu. Ada yang baris yang mutasil, ada yang munfasil. Paham sudah? Nah, gini nanti cara ngirapnya. Tadi kan cari abi. Ya kan? Jadi ketika diirap abi, irapnya gimana? Irapnya kayak gini. Saya tulis di mana ya? Berarti kalau diirap al-ya'u mutakallim. Tadi abi ya. Al-ya'u mutakallim. Nah, ini irapnya sudah. Al-ya'u mutakallim berangkat dari sini. Nah, domirun, barizun, muttasilun. Paham? Domirun ini ada jalannya kok. Yang penting kamu tidak salah jalan. Ya. Tahu baca rambu-rambu kan? Bisa baca rambu-rambu? Ini belok ke atas, belok lagi, ya kan? Asal bisa baca rambu-rambu. Kalau suka yang melanggar lalu lintas ya, tidak bisa baca kayak ini. Berarti domirun, barizun. Nah, kira itu irabnya. Al-ya'u mutakallim. Domirun, barizun, muttasil. Domirun, barizun, muttasilun. Setelah dirab domirun, barizun, muttasilun, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham masuk kategori yang diirab. Nah itu. Yang diirab apa nih berapa kemarin? Pertama, domir. Kedua, syarah. Ketiga, mausul. Keempat. Nah, domir diirabnya apa? Nah, berarti domirun barizun muttasilun mabniun. Mabninya apa? Hurufnya apa? Huruf terakhirnya apa? Iya, harakatnya apa? Berarti mabniun ala sukun. Paham? Ulang dah, ulang lagi. Tarik lagi ke belakang. Domirun, barizun, muttasilun. Pertanyaannya kenapa mabni? Isim domir yang diirab mabni. Termasuk yang diirab mabni. Berarti mabniun alas sukun. Karena huruf terakhirnya apa? Ya. Harakatnya apa? Mabniun alas sukun. Paham sampai sini? Nah, baru fi mahalli. Ini fi mahalli mahalnya apa? Mudhaf ilaih mahalnya apa? Mana tadi? Oh, sudah saya hapus. Mudhaf ilaih mahalnya apa? Majrur. Berarti fi mahalli syarrin. Karena mudhaf ilaih. Kalau maf'ulun bi berarti fi mahalli nasbin. Itu harus paham. Berarti fi mahalli jarrin, tarkibnya apa? Tarkibnya apa? Yang mutakallim tarkibnya apa di sini? Nah, isim bersambung dengan domir bersambung dengan isim, maka tarkibnya apa?
Berarti fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Sudah i'rabnya. Paham? Bisa enggak? Hmm. Paham? Paham enggak? Coba ngirap bareng-bareng. Irab contoh ini. Tadi ja'aka Zaid. Telah datang kepadamu Zaid. Coba bersamaan. Bersamaan. Ja'a Zaidun, baca dulu lafadznya. Ja'aka. Itu ada kafnya. Ja'aka Zaidun. Ya. Terus al-kafu, ya itu kaf. Berarti al-kafu nah, berarti mabuni alal fi mahalli. Kenapa fi mahalli nasbin? Maf'ulun bi. Paham? Ulang. Al-kafu fi mahalli nasbin maf'ulun. Terus Zaid fa'ilun dhammatul dhahira fi akhirih isim. Nah, ini ambil juga contoh yang tadi. Ya. Berapa tadi semua contohnya? Berapa contohnya? Enggak ditulis. Berapa? 4. Oh, 4 ya. Besok di i'rab semua. Enggak boleh lihat i'rab. Yang dilihat hanyalah contoh. Berarti khusus ada buku contoh, tidak boleh ada i'rabnya. Dulu waktu saya ngaji, ada buku kaidah, fokus untuk kaidah, biar difokus bisa baca-baca kaidah, fokus kaidah di situ yang dibaca. Yang kedua, ada buku contoh beserta tulisan i'rab di situ. Jadi i'rab itu harus ditulis, biar tidak dilupa. Jadi ada contoh plus i'rabnya di bawah. Yang ketiga, buku khusus contoh saja. Biasanya dipakai untuk coret-coreti. Biar gampang nanti. Karena nanti kalau sudah di atas bacanya sedikit ini, contohnya itu agak panjang. Jadi nanti kita, makanya saya bilang, pelajari memang simbol. Karena nanti ketika saya suruh ngirab, itu kalian tinggal tulis simbolnya apa. Nanti di wakaf, baru dianalisa, oh ini tadi tarkibnya jadi ini. Ini i'rabnya, jadi tinggal kamu ngirab nanti. Paham? Jadi nanti ada khusus buku di mana tidak ada i'rab di situ, tidak boleh lihat i'rab. I'rab itu wajib dihafal. Ya? Paham sampai sini?